Oke, kita mulai ya. Pasti sering banget kan kita dengar mungkin dari kita kecil, dari sekolah, kalau Indonesia itu negara kaya, kaya raya. Tapi, dalam pembahasan kali ini kita bakal coba bongkar. Apakah anggapan itu beneran fakta? Atau jangan-jangan cuma mitos? Nah, sumber yang kita bedah ini memulainya dengan kutipan yang nusuk banget. Katanya, anggapan Indonesia negara kaya itu cuma ilusi. Ilusi yang bikin kita tenang, bikin kita ngerasa, aman lah. Tapi justru, ilusi inilah yang bikin kita jadi lupa sama kenyataan yang sebenarnya. Jadi, ini nih pertanyaan besarnya. Apa benar begitu? Kekayaan yang selama ini kita bangga-banggakan itu nyata? Atau jangan-jangan cuma topeng yang nutupin kondisi yang jauh lebih rumit? Yuk, kita lihat argumen dan datanya. Oke, sekarang kita geser dulu dari mitos ke realitas. Biar paham argumennya, sumber ini ngasih kita ciri-ciri spesifik dari sebuah negara miskin. Ada 5 poin utama nih yang bakal jadi panduan kita. Ini dia kelima tandanya. Korupsi di mana-mana, serba nggak transparan, angka kemiskinan tinggi, akses pendidikan dan kesehatan yang susah, plus kesenjangan yang lebar. Nah, untuk pembahasan kita akan fokus ke 3 poin pertama ya, korupsi, transparansi, dan kemiskinan, biar kita bisa lihat gambaran nyatanya. Poin pertama, korupsi. Ya, kita semua tahulah ya, materi ini nunjukin gimana korupsi itu udah nyebar ke banyak banget sektor. Dari urusan tambang, minyak goreng, bahkan sampai dana bansos pun kena. Ini kan yang bikin kepercayaan publik anjlok dan negara jadi susah maju. Poin kedua, soal transparansi. Nah, yang menarik di sini, contohnya spesifik banget, proses pembuatan UU Cipta Kerja. Logikanya gini, kalau sebuah kebijakan penting dibuat dengan proses yang nggak jelas dan tertutup, ya gampang banget kan muncul celah buat penyalahgunaan kuasa dan anggaran negara yang salah sasaran. Oke, sekarang kita lihat angkanya. Menurut data Bank Dunia yang dikutip di sumber kita, 59% ini adalah persentase penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin. Wow, itu lebih dari setengah populasi kita loh. Dan kalau mau dibuat lebih kebayang lagi, sumber ini juga nyebutin kalau hampir setengah populasi kita itu hidupnya cuma dengan Rp30.000 per hari. Coba bayangin, dengan uang segitu, daya beli kita pasti terus-terusan kegerus, apalagi harga-harga makin naik kan? Jadi, kalau kita lihat tanda-tandanya kayak tadi, pertanyaannya jadi, kenapa bisa begini? Nah, sekarang kita coba bedah gimana sumber ini menjelaskan kerangka ekonomi yang katanya jadi akar masalahnya. Menurut analisis ini, posisi ekonomi Indonesia di panggung dunia itu bisa diringkas jadi 4 peran ini. Ini penting banget karena ini inti dari argumennya. Mari kita bedah satu-satu. Peran pertama, penyedia bahan mentah. Maksudnya, ya kekayaan alam kita, nikel kita, emas kita itu dikeruk, terus langsung diekspor mentah-mentah. Poin utamanya adalah negara lain yang untung besar karena mereka yang ngolah dan naikin nilainya. Bukan kita. Peran kedua, jadi penyedia tenaga kerja murah. Kenapa? Karena industri pengolahan di dalam negeri lemah, satu-satunya cara buat narik investor asing ya dengan nawarin upah yang rendah. Akibatnya apa? Kondisi kerja jadi nggak pasti, dan para pekerja jadi rentan banget kena PHK. Ketiga, kita jadi produsen barang setengah jadi. Kita cuma jadi semacam tukang rakit di rantai pasok global. Misalnya, ngerakit komponen elektronik, suku cadang mobil. Ini bikin industri kita rapuh banget. Kenapa? Ya karena pabriknya bisa pindah kapan aja ke negara lain yang upahnya lebih murah lagi. Dan ini nih peran terakhir yang melengkapi siklusnya. Dengan jumlah penduduk yang luar biasa besar, kita jadi pasar yang empuk banget buat produk-produk jadi dari negara lain. Produk yang sering kali dibuat dari bahan mentah yang asalnya ya dari kita juga. Jadi siklusnya benar-benar tertutup. Nah, ini dia pertanyaan krusialnya. Kalau struktur ekonominya kayak gitu, terus siapa dong yang sebenarnya menikmati keuntungannya? Menurut argumen ini, pembangunan infrastruktur besar-besaran itu bukan tujuan akhir, tapi cuma alat. Alat buat apa? Ya buat bikin sistem yang tadi kita bahas. Bahan mentah keluar, barang jadi masuk, jadi makin lancar, makin cepat, makin efisien. Ujung-ujungnya, ya demi keuntungan para pemilik modal dan penguasa. Sumber ini menutup analisisnya dengan kesimpulan yang benar-benar tajam. Dikatakan bahwa yang untung dari semua kondisi ini, dari mitos negara kaya yang nutupin kenyataan pahit ini, ya cuma segelintir orang. Siapa mereka? Disebutnya kapitalis birokrat dan oligarki. Gampangnya sih, ya mereka-mereka yang pegang kuasa politik sekaligus punya modal ekonominya. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan.
Kalau ilusi negara kaya ini memang sengaja dijaga supaya kita lupa, pertanyaan terbesarnya adalah, kita ini dibuat lupa akan apa?